Salam sehat jiwa raga untuk kita semua. Sungguh kita bersyukur manakala Tuhan bersama memanggil kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 2 April dalam perayaan Jumat Agung mendatang. Oleh karenanya saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan hati kita menyambut perayaan dan panggilan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Kasih-Nya sungguh besar, mari kita pujikan namanya Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Marilah kita membuka persiapan perjamuan kudus ini dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh cinta, kami menyadari sungguh kami adalah manusia yang diliputi oleh kelemahan dan keberdosaan. Namun kami bersyukur manakala Engkau terus memanggil kami untuk menerima pemeliharaan iman lewat roti dan anggur yang akan kami cecap di dalam perayaan Jumat Agung nanti. Tuhan sendiri yang mempersiapkan hati kami, dan manakala saat ini kami hendak mematangkan persiapan kami dengan merenungkan firman Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kami, karena kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan kami Yesus Kristus sendirilah yang akan mengundang dan mempersiapkan kami. Di dalam nama Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang hari-hari terakhir penyalibannya, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk bersama-sama melakukan perjamuan Paskah yang terakhir bersamanya. Perjamuan Paskah yang dilakukan ini menjadi momentum yang penting bagi para murid untuk memaknai suatu arti dari Paskah yang baru. Sebuah peristiwa pengenangan yang kelak dipakai Tuhan untuk memelihara iman seluruh orang percaya di berbagai penjuru dunia. Bagi kehidupan orang Israel, Paskah merupakan peristiwa penting yang harus diperingati sebagai hari raya, karena Tuhan sendirilah yang memerintahkannya. Keluaran 12 ayat 17 mengatakan hal yang demikian. Paskah berasal dari kata Ibrani Pesah yang berarti melewati. Kata ini diambil dari peristiwa pertolongan Allah
saat Israel meninggalkan negeri Mesir, tanah perbudakan itu. Tiap keluarga saat itu harus menyembelih seekor anak domba yang tanpa cacat. Darah anak domba inilah yang kemudian harus dioleskan pada tiang pintu, dan dagingnya harus dimakan dengan roti tanpa ragi. Pada malam hari, ketika Allah membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, Allah akan melewati rumah yang memiliki olesan darah pada tiang pintu. Sejak saat itulah Paskah dirayakan oleh bangsa Israel tiap tahun. Dan Paskah merupakan pesta perayaan yang terbesar dalam tradisi Yahudi. Umat Israel percaya bahwa yang mereka terima inilah bukanlah prestasi manusia, melainkan karya Allah. Dalam perayaan hari raya ini, roti dan cawan anggur digunakan sebagai ritual Paskah orang Yahudi untuk mengingatkan karya pembebasan Allah bagi bangsa Israel. Namun bagi Tuhan Yesus, waktu ia melakukan perjamuan Paskah bersama dengan para murid, roti dan anggur diberi makna baru. Bukan hanya sekedar ritual, tetapi roti dan anggur dipakai sebagai suatu instrumen yang membawa para murid di kemudian hari mengalami anamnesis, yaitu suatu peringatan akan penyelamatan yang jauh lebih besar dan universal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Peringatan yang bukan hanya sekedar mengingat, tetapi larut di dalam perenungan tentang keindahan dan kemuliaan karya ilahi. Meski unsur pengenangan yang dilakukan serupa pada saat Paskah Israel, namun ada esensi yang berbeda dalam peristiwa anamnesis tersebut. Secara eksplisit hal ini nampak dalam liturgi perjamuan Paskah Yahudi yang kemudian diwariskan pada liturgi Paskah keluarga jemaat Kristen mula-mula. Dalam liturgi perjamuan Paskah Yahudi, mereka memiliki sebuah waktu yang dikhususkan untuk berbagi kisah penyelamatan Allah yang dikenal dengan istilah Hagadah. Dalam satu bagian dari perayaan Paskah Yahudi ini, biasanya seorang anak akan bertanya kepada ayahnya, "Mengapa malam ini berbeda dengan malam yang lain?" Kemudian dari pertanyaan ini sang ayah akan memberitakan ulang kisah bebasnya bangsa Israel dari Mesir, yang biasanya diambil dari Keluaran 12 ayat 26 sampai dengan 27. Penceritaan ulang suatu kisah berfungsi untuk membuat seluruh komunitas selalu mengingat peristiwa penting yang telah terjadi. Hal ini disebut Baukam, seorang teolog, dengan istilah kolektif memori. Baukam pun mengatakan bahwa dalam perayaan Paskah jemaat Kristen perdana, tradisi ini kemungkinan diteruskan. Mereka menyediakan waktu ketika Paskah untuk duduk bersama guna membagikan apa yang mereka ingat mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Kristus yang merupakan inkarnasi Allah ke dalam dunia. Besar kemungkinan di dalam liturgi Paskah yang dirayakan jemaat perdana terdapat kisah dan pemaknaan baru tentang perayaan Paskah dalam peristiwa perjamuan malam terakhir. Pemaknaan baru yang dibuat Tuhan melalui simbol roti dan anggur seharusnya membuka mata rohani kita bahwa melalui pengorbanannya kita diselamatkan bukan karena perbuatan, melainkan karena karya anugerahnya tersebut. Karya penyelamatan ini tidak lagi hanya berlaku pada satu umat, yakni umat Israel, yang waktu itu mengingatkan mereka akan pembebasan tentang perbudakan, melainkan karya penyelamatannya telah memuncak lewat penebusan dosa serta berlaku bagi seluruh umat manusia. Inilah yang seharusnya mendorong kita untuk terus merenungkan kasih Tuhan sampai saat ini. Satu hal yang terpenting dari perjamuan kudus adalah peristiwa ini bukanlah momen sesaat ketika kita duduk bersama dengan Tuhan lalu makan dan minum, lalu kemudian selesai.
Tetapi perjamuan kudus merupakan momen untuk mengingat dan merenungkan karya kasih-Nya serta pengorbanannya di sepanjang perjalanan kehidupan orang percaya. Dampak dari ingatan akan perjamuan kudus ini memang ditentukan dari seberapa dalam seseorang mengenang dan merenungkan karya Tuhan tersebut. Semakin seseorang mampu mengingat dan merenungkan serta menyadari begitu besar karya kasih yang telah ia lakukan, semakin bulat tekadnya untuk mengucap syukur lewat kesediaan berjalan bersama dengan Kristus dan semakin serupa dengannya. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus. Jadikan perayaan ini sebagai satu titik baru dalam kehidupan kita untuk membawa perubahan hidup. Terlebih kita bersuka cita karena pandemi ini, kita dapat merayakan perjamuan kudus dan Paskah di dalam kehangatan keluarga kita masing-masing. Tidak ada salahnya jika kita kembali mengingat pada tradisi jemaat mula-mula dengan menceritakan kisah kasih dan pengorbanan Kristus kepada anggota keluarga kita masing-masing pada saat kita merayakan minggu atau pekan suci tahun ini. Beranikah kita berbagi tentang kasih-Nya di dalam keluarga kita masing-masing? Selamat mengenang dan merenungkan kasih dan pengorbanannya. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Amin. Sungguh kita bersyukur sabda Tuhan boleh menyapa kita. Karena kasih-Nya, Ia terus menyelamatkan dan meraih kita. Mari kita pujikan kembali Kidung Jemaat 178, karena kasih-Nya padaku. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat,
Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan kesaksian iman kita. Oleh karenanya Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengambil waktu sejenak dan bersaksi di depan Tuhan tentang kesediaan untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita menjawab, marilah kita bersama mempersiapkan hati kita dan memohon kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang terkasih, demikianlah jawaban kami terhadap panggilan-Mu. Kami berupaya untuk terus memelihara batin kami, manakala kami menyambut roti dan anggur yang merupakan lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sendiri yang biarlah menguatkan kami di dalam kelemahan kami, sehingga kami Engkau layakkan menerima perjamuan kudus. Kami menyerahkan diri kami, perjuangan kami akan kehidupan, dan persiapan kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.